Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempersembahkan materi iman kepada Qada dan Qadar. Tugas ini adalah tugas UAS mata kuliah CCPAI, yaitu Creative Content Production Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan dosen pengampu Dr. Ardi Dwi Susandi, MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Erni Nurani, NIM 22811301111. Saya berasal dari kelas A3, Prodi PJJ PAI. Hakikat Qada dan Qadar. Pertama yaitu pengertian Qada dan Qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Kedua, dalil-dalil yang berkaitan tentang qada dan qadar adalah pertama ada dalil Quran, terdapat dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8, Quran surat Al-Furqan ayat 2, Quran surat Al-Qamar ayat 48, Quran surat Al-Hadid ayat 22, Quran surat Al-Isra ayat 12 atau Gabun ayat 8, ayat 11. Kemudian dalil as-sunnahnya atau hadis Rasulullahnya terdapat dalam beberapa hadis, diantaranya adalah hadis riwayat Muslim, hadis Bukhari dan Muslim. Dalam mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar ini, ada 4 hal yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar. Pertama, yaitu takdir. Kita dengan meyakini iman kepada qada dan qadar, kita meyakini bahwa takdir atau ketentuan Allah yang sudah digariskan itu terhadap makhluk, adanya takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan terhadap makhluk, dan Allah berhak atas takdir manusia. Kedua, ikhtiar, yaitu usaha sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Jadi ketika kita mengimani qada dan qadar, di sini harus ada ikhtiar dari diri kita sendiri. Ketiga, yaitu doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Jadi ketika kita sudah berikhtiar, wajib kita menyertakan doa kepada Allah, permohonan kepada Allah, agar ikhtiar kita memang dikabulkan oleh Allah. Keempat, adanya tawakal. Setelah kita tawakal itu menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, kemudian kita juga sudah berdoa, hasilnya maka Allah yang memutuskan. Berikutnya adalah perilaku iman kepada qada dan qadar. Maksud di sini adalah ketika seseorang sudah beriman kepada Allah, ketika seseorang sudah beriman kepada qada dan qadar, maka orang tersebut akan mencerminkan beberapa perilaku, di antaranya yaitu 1, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Karena sifat sombong dan putus asa tidak disukai oleh Allah. Segala sesuatu yang kita peroleh itu semata-mata atas kehendak Allah. Dan kita juga tidak boleh berputus asa ketika Allah belum menentukan hal itu terjadi pada diri kita. Disitulah butuhnya ada yang namanya ikhtiar. Kedua, orang yang memang telah beriman kepada qada dan qadar, dia akan senantiasa bersyukur dan selalu bersabar dengan apa yang dia
terima, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan bersabar atas ujian yang Allah berikan. Ketiga, bersikap optimis dan giat bekerja. Bersikap optimis, jadi dia tidak pernah pantang menyerah dan selalu giat bekerja karena meyakini Allah menyukai orang yang selalu giat bekerja. Keempat, selalu tenang jiwanya karena meyakini bahwa Allah yang menentukan segala sesuatunya. Allah yang memiliki urusan. Baiklah, berikutnya kesimpulannya, ketika kita sudah membahas tentang iman kepada qada dan qadar, dan kita meyakini kepada qada dan qadar, maka kita meyakini bahwa iman kepada qada dan qadar itu adalah berarti kita mengimani bahwa ilmu Allah yang qadim itu tidak berpermulaan. Kita meyakini Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Kita meyakini Allah itu maha mengetahui. Meyakini bahwa qada dan qadar Allah itu tertulis di lauh mahfud. Apapun yang kita kerjakan itu, apapun yang kita lakukan di dunia itu sudah tercatat di lauh mahfud. Sudah ada skenarionya dari Allah. Kemudian iman kepada qada dan qadar berarti kita meyakini bahwa Allah berkehendak atas makhluknya, dan kehendak Allah itu berlaku secara keseluruhan terhadap makhluk yang ada di muka bumi ini. Hal ini menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, semua atas kehendak Allah, semua atas kekuasaan Allah. Yang terakhir, ketika kita beriman kepada qada dan qadar, berarti kita meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang mewujudkan makhluk, bahwa Allah itu adalah pencipta, dan yang lain adalah makhluk. Allah sebagai pencipta berhak mengatur, berhak melakukan apapun terhadap makhluknya. Demikianlah pembahasan tentang qada dan qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.